Halo sahabat ternak semua, salam sehat selalu, salam sehat peternak sukses Indonesia. Bertemu lagi dengan saya di channel Teracak GP. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak pada tanggal 16 sampai 29 Mei 2022 di Pasar Hewan Terpadu Tulungagung ditutup untuk sementara, Lur. Mengenai untuk penyakit PMK sendiri di Tulungagung belum diketemukan, dan untuk itu pencegahannya adalah penutupan pasar untuk sementara, Lur ya. Jadi bagi teman-teman atau kawan-kawan yang mau ke Pasar Hewan Terpadu untuk sementara akan ditutup. Jadi mungkin bisa melakukan perdagangan atau mulai melihat sapi untuk jenis persiapan kurbannya bisa lewat dari rumah ke rumah atau lewat dari para pedagang yang tidak ke pasar, nanti bisa langsung hubungi ke tempatnya para belantik ya, Lur ya. Jadi jangan sampai nanti sistem perekonomian untuk para pedagang tertutup hanya gara-gara pasarnya ditutup. Jadi kita masih bisa berdagang lewat semisal online atau lewat dari belantik, kita datang sendiri untuk menyurvei bakalannya tersebut. Nah, untuk PMK sendiri adalah apa sih sebenarnya PMK ini? Adalah PMK yaitu penyakit hewan yang menular akut, Lur. Jadi ini termasuk yang akut ya, yang menyerang ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi dengan tingkat penularannya sekitar 90 sampai 100%. Dan kerugian ekonominya sangat tinggi. Kenapa yang sangat tinggi? Karena untuk daerah Tulungagung sendiri atau Jawa Timur adalah terkenal suplai sapi terbesar ya, Lur ya. Jadi jika aktivitas untuk para peternak sapi ini sedikit goyah untuk daerah Jawa Timur, ini adalah merugikan ekonomi nasional untuk peternakan. Dan yang utama adalah PMK tidak menular pada manusia. Jadi untuk manusia sendiri aman, tidak menular. Tapi seharusnya kita harus berhati-hati jika harus ke pasar ya, Lur ya. Nah, ini virus PMK akan mati pada suhu di atas 70 derajat selama 30 menit. Jadi untuk sapi atau daging sapi, kerbau atau kambing jika disembelih harus dimasak, dan dimasak atau direbus atau dibakar itu kemungkinan direbus. Jadi penyakitnya itu akan mati pada suhu 70 derajat ya, Lur ya. Ciri-cirinya adalah untuk peternak yang terinfeksi PMK ini adalah suhu tinggi, dipegang pada pangkal telinga. Jadi pangkal telinga yang belakang itu belakangnya tanduk ya, Lur ya. Kalau kita tanduk, tapi kalau babi kan nggak bertanduk, jadi yang ada di belakang mata itu, yang bagian belakangnya. Lendir pada mulut, jadi keluar mulut atau liurnya itu berlendir ya, terus-terusan itu. Lidahnya menjulur, jam mendulur itu seperti kepanasan atau ngosrong ibaratnya ya, Lur ya. Nafsu makan berkurang, nafsu makannya nggak mau karena dia terinfeksi penyakit itu. Jadi untuk rumennya sendiri sedikit terganggu ya, Lur, jadi nggak mau makan dia. Terus luka pada kaki yang berbatasan dengan kuku. Oh, jadi yang namanya itu teracak, Lur ya. Di bagian teracak itu terdapat luka dan celah kuku itu bisa lepas. Jadi kukunya itu bisa lepas. Napasnya cepat. Napas cepat seperti panas itu, Lur ya. Nah, untuk mengantisipasi ini, jika menemukan gejala pada hewan ternak tersebut yang saya sebutkan di atas tadi, lakukan pemisahan, Lur ya. Jadi hewan tersebut harus dipisahkan. Yang sakit dan yang sehat jangan sampai dijadikan satu, jadi harus dipisah. Jangan pegang hewan ternak yang sakit. Apabila sudah memegang hewan ternak yang sakit, maka lakukan pembersihan diri. Jadi harus mandi atau bajunya dilepas, terus mandi, bajunya dicuci, dan
jangan melakukan interaksi langsung pada hewan yang sehat. Jadi ketika kita sudah ternyata sapinya sakit, kita terlanjur menyentuh, kita harus ganti baju, mandi, terus kita membersihkan diri ya lur ya. Untuk pencegahan yang lain adalah proses desinfektan mandiri pada kandang. Jadi kita harus menyemprotkan seperti mikroba menyemprotkan bahan air sabun, rinso atau Baiklin sementara menunggu untuk petugasnya datang ya lur ya. Jadi lebih alangkah baiknya jika kita memberi informasi pada petugasnya lur ya. Terus bagaimana sih pertolongan pertama yang menghadapi PMK ini? Jenis obat apa yang harus digunakan, terus jenis desinfektan apa yang harus digunakan lur ya. Hewan ternak yang sakit segera dipisahkan dengan hewan ternak yang sehat. Lingkungan disemprot menggunakan desinfektan secara berkala atau rutin. Jadi secara berkala itu selama 2 hari sekali atau setiap hari sekali, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati lur ya. Jenis desinfektan dapat menggunakan Baiklin 1 ecerkan yang dicampur air dengan perbandingan 1:1, atau dapat juga menggunakan sabun atau deterjen sebagai pengganti apabila kesulitan mendapatkan Baiklin. Jadi kalau Baiklin nggak ada mungkin agak susah ya lur ya untuk Baiklin. Kita bisa pakai rinso, itu deterjen biasa. Jenis obat hanya diberi oleh dokter hewan karena pengobatan hanya dilakukan dengan metode injeksi atau suntik. Nah, yang paling efektif itu adalah sejenis injeksi. Jadi untuk para mantri mesti diberi obat oleh Dinas Pertanian. Jenis sakit apa cuma mantri yang bisa lur untuk sapi ya lur ya. Tapi untuk pencegahannya kita bisa memberikan seperti vitamin B kompleks, terus jamu macam-macam, ada air mancur, ada jamu puma, ada dan lain-lain lur ya. Sisa jika makanan yang sisa dari hewan yang ternak yang sakit itu jangan diberikan kepada hewan ternak yang sehat lur ya, karena akan menyebarkan virus PMK tersebut. Jadi jika sapi yang itu tertular lewat liurnya lur ya. Jadi kalau lewat liurnya itu keluar menetes ke pakan, terus itu tidak boleh diberikan ke ternak yang sehat ya lur, karena itu akan menimbulkan sakit atau PMK itu menular. Ini adalah sapi yang sudah terinfeksi PMK, jadi kukunya itu akan lepas sendiri lur. Jadi seperti ini lur. Jadi kasihan nih lur ya. Itu sudah rugi berapa untuk kita mendekati hari raya kurban padahal lur ya. Ini adalah sapi yang kemarin saya dapatkan, fotonya seperti ini lur yang saya dapatkan kemarin. Nah, penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut lur. Jadi kita harus mewaspadainya sebelum terlambat, karena pemerintah Indonesia sudah mengimpor untuk obatnya sendiri lur. Jadi kita nggak perlu panik, cuma kita mencegahnya seperti itu lur. Jangan memasukkan sapi dari luar. Untuk infonya sendiri dari Tulungagung alhamdulillah masih aman, dan mudah-mudahan untuk Tulungagung sendiri tidak terdampak atau tidak masuk untuk penyakit wabah PMK ini lur ya. Karena PMK ini sangat merugikan bagi para peternak, terutama bagi belantai atau pedagang sapi kambing itu, karena mayoritas di wilayah Tulungagung sendiri peternak pun mendominan ya lur ya, karena bahan pakan hari ini sudah sedikit melambung. Jadi mungkin untuk pakannya pun akan membengkak ya lur untuk para belantai ini sendiri. Jadi mudah-mudahan untuk bulan depan atau setelah tanggal 22 Mei ini
sapi sudah bisa beroperasi dengan normal atau jual beli sapinya sudah normal, dan mudah-mudahan tidak ada pertambahan lagi untuk jangka waktu tutupnya pasar hewan terpadu di Tulungagung, karena untuk pasar sapi hewan terpadu ini adalah tempat jujukan bagi para pedagang lur, terutama para pedagang jagal dari Kediri, Blitar, dan dari Surabaya. Makanya untuk perputaran ekonomi di Tulungagung sendiri atau di Jawa Timur sangat berpengaruh lur ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk di Tulungagung sendiri. Salam sehat selalu peternak Indonesia. Tetap jaga kebersihan ternak, jaga kebersihan kandang, dan kita harus bersabar karena wabah ini kita tidak menginginkan. Dan semoga peternak Indonesia selalu sukses selalu ya lur ya. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dengan mendukung channel ini, kita mendukung channel peternak sukses Indonesia. Sampai jumpa lur ya.